Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu ini pukul 12, seperti biasanya Paus Leo ke-14 tampil di jendela ruang kerjanya di Istana Apostolik Vatikan untuk memimpin doa Angelus bersama umat beriman dan para peziarah yang berkumpul di lapangan Santo Petrus. Berikut ini refleksi beliau sebelum memulai doa Angelus tersebut. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Pada Minggu Prapaskah kelima ini dalam liturgi dibacakan Injil tentang kebangkitan Lazarus. Dalam perjalanan masa Prapaskah, peristiwa ini menjadi tanda yang berbicara tentang kemenangan Kristus atas maut dan tentang anugerah hidup kekal yang kita terima melalui pembaptisan. Hari ini Yesus juga berkata kepada kita, seperti kepada Marta, saudari Lazarus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Karena itu, liturgi mengajak kita untuk melihat kembali dalam terang ini peristiwa-peristiwa sengsara Tuhan yang akan segera kita kenangkan dalam Pekan Suci, masuk ke Yerusalem, perjamuan terakhir, pengadilan, penyaliban, dan pemakamannya, supaya kita bisa menangkap maknanya yang paling dalam dan membuka diri terhadap rahmat yang terkandung di dalamnya. Sebab dalam Kristus yang bangkit, yang telah mengalahkan maut dan hidup dalam diri kita melalui rahmat pembaptisan, semua peristiwa itu mencapai maknanya yang penuh demi keselamatan dan kepenuhan hidup kita. Rahmat-Nya menerangi dunia ini yang tampaknya terus mencari hal-hal baru dan perubahan, bahkan dengan mengorbankan hal-hal penting, waktu, tenaga, nilai-nilai, dan kasih sayang, seolah-olah ketenaran, harta benda, hiburan, dan hubungan yang dangkal bisa mengisi hati kita atau membuat kita abadi. Ini adalah tanda bahwa setiap orang memiliki kerinduan akan sesuatu yang tak terbatas. Namun, jawaban atas kerinduan itu tidak bisa ditemukan dalam hal-hal yang fana. Tidak ada yang terbatas bisa memuaskan dahaga batin kita, karena kita diciptakan untuk Allah, dan kita tidak akan menemukan ketenangan sampai kita beristirahat dalam Dia. Karena itu, kisah kebangkitan Lazarus mengajak kita untuk mendengarkan kebutuhan yang mendalam ini, dan dengan kekuatan Roh Kudus, membebaskan hati kita dari kebiasaan, pengaruh, dan cara berpikir yang seperti batu besar, menutup kita dalam kubur egoisme, materialisme, kekerasan, dan hidup yang dangkal. Di tempat-tempat seperti itu tidak ada kehidupan, yang ada hanya kebingungan, ketidakpuasan, dan kesepian. Kepada kita pun Yesus berseru, "Keluarlah." Ia mendorong kita untuk keluar, dibarui oleh rahmat-Nya dari ruang-ruang sempit itu, supaya kita berjalan dalam terang kasih sebagai manusia baru, yang mampu berharap dan mengasihi menurut teladan kasih-Nya yang tak terbatas, tanpa hitung-hitungan dan tanpa batas. Semoga Perawan Maria menolong kita menjalani hari-hari suci ini dengan iman, kepercayaan, dan kesetiaannya, agar dalam diri kita pun setiap hari diperbarui pengalaman indah perjumpaan dengan putranya yang bangkit. Saudara-saudari terkasih, saya terus mengikuti dengan rasa prihatin situasi di Timur Tengah dan juga di wilayah-wilayah lain di dunia yang dilanda perang dan kekerasan. Kita tidak boleh tinggal diam di hadapan penderitaan begitu banyak orang yang menjadi korban tak bersalah dari konflik-konflik ini. Apa yang melukai mereka, melukai seluruh umat manusia. Kematian dan penderitaan yang ditimbulkan oleh perang ini adalah skandal bagi seluruh keluarga manusia dan merupakan seruan di hadapan Allah. Saya kembali menyerukan dengan sungguh-sungguh agar kita tekun berdoa, supaya permusuhan dihentikan dan akhirnya terbuka jalan-jalan perdamaian
yang dibangun di atas dialog yang tulus dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Hari ini di Roma berlangsung maraton besar dengan begitu banyak atlet dari seluruh dunia. Ini adalah tanda harapan. Semoga olahraga membuka jalan bagi perdamaian, inklusi sosial, dan kehidupan rohani. Saya menyampaikan salam hangat kepada kalian semua, warga Roma dan para peziarah dari berbagai negara, khususnya mereka yang datang dari Keuskupan Cordoba di Spanyol. Saya menyambut dengan sukacita umat beriman dari Belluno dan Pordenone, dari Crotone, dan dari paroki Santa Maria delle Grazie di Roma. Saya juga menyapa kaum muda dari Nave, Keuskupan Brescia, kelompok calon penerima krisma dari Keuskupan Firenze, serta para wakil asosiasi direktur hotel. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada kalian semua.